Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita mendapati satu ayat yang menjadikan kita harus mengevaluasi diri, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi para saksi? Berarti yang hadir saat itu banyak, makanya disebut syuhada. Idh hadara Yaquba, ketika telah datang kepada Nabi Yakub al-mautu, kematian. Idh qala libanihi, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ada 12 anaknya, 2 yang dari kecil terlihat solih dan 10 kurang solih. Jadi kalau bapak punya anak kurang solih, kurang dari 10, masih kalah sama Nabi Yakub. Anaknya kurang solih ada 10, dan nanti 10 itulah yang dididik ya oleh Nabi Yakub menjadi anak-anak solih. Karena ujiannya adalah di sini, diuji. Yang Allah sebutkan ini kan Allah mengisahkan kepada kita. Kalimatnya ma ta'buduna min ba'di. Sering disebutkan ini kan siapa yang akan kalian sembah setelahku. Tapi kalau melihat redaksinya apa gitu ya. Berarti di sini kalau kita artikan yang sesuai dengan kalimatnya, mau mengabdi, hidupmu mau diserahkan mengabdi pada apa gitu. Kan kalau bicara apa, apakah pada kepentingan dunia, apakah pada harta, kalau zaman sekarang kan apakah pada jabatan, apa saja gitu. Jadi pertanyaannya yang disampaikan oleh Nabi Yakub bukan pertanyaan secara langsung, karena juga menguji. Bayangkan sebelum wafat masih bisa nguji anaknya. Yang diingat adalah apa yang akan dikorbankan, untuk apa engkau berkorban, karena namanya ibadah itu kan menghambakan diri gitu. Tapi pertanyaan Nabi Yakub di sini yang Allah sebut, kamu mau menghambakan diri kepada apa ya setelah aku tidak ada. Qalu, tapi mereka ternyata pelajaran Nabi Yakub sudah sukses, karena jawabannya qalu na'budu ilahaka, ya, kami akan mengabdikan diri kepada Tuhanmu, Tuhan yang engkau sembah, maksudnya ilahaka itu. Kemudian disebut wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Di sini jelas ya, Nabi Ibrahim sangat sukses ya membina keluarga besarnya, karena Nabi Yakub kan
berarti putra dari siapa Nabi Yakub? Ishak kan. Tapi lihat kan, gitu. Jawaban dari putra Nabi Yakub berarti kan cucu dari Nabi Ishak, cicit dari Nabi Ibrahim. Tapi yang disebut, coba lihat, kami akan beribadah kepada Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapak kami Ibrahim, Ismail. Nah, bayangkan, biasanya kan kalau dari istri yang berbeda kan biasanya apa? Wah, diadu tuh kan. Ini tidak. Jadi Nabi Ibrahim jadi tidak ada kan, nanti kalau di bukan di Al-Qur'an kan seolah-olah Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu apa? Wah, berbeda, berantem kan. Kitab yang lain kan menyebut itu seolah-olah Nabi Yakub dan keturunannya tidak mengakui Nabi Ismail kan. Padahal kalau Al-Quran menuturkan sangat jelas. Jadi disebut semuanya Nabi Ibrahim, mereka mengakui, bayangkan gitu ya, mengakui Nabi Ibrahim sebagai kakek tertuanya, kemudian di bawahnya belum kakeknya yang langsung, tapi Ismail, kakek dari istri yang berbeda, dari beda ibu dengan Nabi Yakub kan, dengan Nabi Ishak. Baru kemudian wa Ishak, Nabi Ishak. Jemaah sekalian rahimakumullah, di sini apa yang perlu kita evaluasi, karena memang nanti di ujung itu adalah wa nahnu lahu muslimun. Begitulah Allah di sini mengajarkan kami kepada Allah muslimun, berserah diri. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjadi catatan menarik. Kita ini perlu fokus dalam kehidupan ini. Saya tidak akan jauh-jauh, misalnya kan pelajaran di masjid ini kan tidak satu, banyak. Tapi jangan sampai juga jamaah nggak jelas tujuannya gitu ya. Kadang-kadang hari ini kita ini ngaji tapi bisa jadi nggak jelas. Kan coba kita ulang yang lalu, misalnya kita sebut tujuan manusia diciptakan apa? Satu, untuk beribadah, isinya mengabdi dan sebagainya. Yang kedua menjadi khalifah. Yang ketiga, kan kadang-kadang kita itu yang ketiga nggak ada. Tapi begitu dijebak yang ketiga, jangan-jangan kita mikir apa? Yang ketiga apa ya? Padahal ketiga nggak ada, dua. Nah, sekarang kita tanya lagi, tujuan kita beribadah dan menjadi khalifah apa? Nah, itu kadang-kadang kita nggak sampai ke sana. Apa tujuannya beribadah dan menjadi khalifah? Agar apa, Pak? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan lupa. Termasuk kita kan hari ini kadang-kadang banyak ngaji tapi pertanyaannya mencerdaskan atau tidak. Kalau saya tanya bapak-bapak, hukum maulid apa? Hukum maulid atau hukum maulud? Arti maulid, arti maulud. Kita ini lucu, kadang-kadang udah ribut, pas ditanya nggak tahu apa sih yang diributkan. Maulid apa maulid? Maulid itu kan waktu. Jadi hari lahir Nabi itu maulid. Jadi kalau ada orang mengatakan hukum maulid bid'ah, berarti Nabi lahir itu bid'ah. Itu kan waktu kelahiran Nabi, kenapa jadi bid'ah kan? Maulud adalah nabinya yang dilahirkan. Jadi maulud itu kan yang dilahirkan, berarti siapa? Rasulullah. Terus Rasulullah bid'ah gitu, maulud bid'ah.
Ini kan gara-gara kita nggak cerdas gitu ya. Jadi kita belajar tapi jangan-jangan nggak cerdas, sehingga kita nggak paham yang kita hukumi. Padahal ya maulid sama maulud itu hanya istilah. Maulid menunjukkan apa? Hari waktu kelahiran Nabi. Maulud adalah Nabi yang dilahirkan. Ya. Mauludan kan nanti bahasanya bukan gitu. Jadi lucu kalau hari ini ada orang benci maulid, tuh bahaya, bisa kafir benci maulid. Bukan masalah mengadakan nih, nanti beda hukum lagi bang. Jadi tidak bisa disamakan. Tapi bahasanya gini. Iya, nggak ada masalah mengadakan, tapi harus paham bahwa apa? Kita tidak boleh benci maulid bahasanya. Itu beda hukum nanti, karena ketika kita melaksanakan sesuatu juga harus ditanya dasarnya apa gitu. Jadi artinya ini kan poin dulu, bahwa ketika kita hari ini ya belajar ingin untuk bertakwa kepada Allah, tetap kita nggak boleh belajar itu untuk tidak bertakwa, karena belajar itu adalah proses dari beribadah, sehingga kita mencerdaskan tapi tidak boleh buru-buru juga gitu. Ya, dari artinya jangan buru-buru juga, pelan-pelan. Ini kan pelan-pelan kan gitu. Jadi pahami dulu maulid dan maulud ternyata artinya itu. Nah, kemudian memperingati maulud juga tidak boleh disangkutkan, oh berarti kalau gitu memperingati maulid pasti bagus, memperingati maulud pasti bagus. Nggak bisa juga, karena itu cuma tradisi. Nah, ketika tradisi, balik lagi, ketika tradisi itu melanggar syariat, maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau tradisi itu ada tapi tidak melanggar syariat, boleh, tapi tidak boleh dibilang sunnah juga, apalagi dibilang wajib harus melakukan. Itu kan nggak bisa. Kita ini perkara agama kita masih banyak yang harus kita pahami. Kalau saya cuma mengatakan udah jangan ribut di situ, karena apa? Itu bukan bagian dari syariat Islam yang harus kita ributkan. Jadi kembali, karena apa? Kita ini hari ini diajak untuk cerdas oleh Rasulullah, karena apa? Ujungnya adalah persiapan kematian kita, bukan apa yang kita lakukan apakah ramai atau tidak. Itu tidak, itu kita mulai yang saya sebut tadi, fokus pada tujuan aslinya gitu ya, tujuan aslinya. Jadi artinya kalau suatu saat ada orang ya melakukan maulid, nambah ketakwaan atau tidak? Kalau tidak, ya harus evaluasi juga, tidak bisa dia gitu ya. Tidak melakukan, ada nambah ketakwaan atau tidak, juga silahkan dievaluasi. Karena apa? Itu bukan bagian dari syariat Islam. Jadi di luar itu tradisi. Jadi kalau tradisi ya kita nggak bisa boleh melakukan, boleh juga tidak. Namanya tradisi, bukan tuntutan dari syariat. Jadi itu bukan tuntutan dari syariat. Tapi kita juga jangan salah juga ya, gara-gara salah belajar kita menjadi benci maulid. Kan kacau, benci maulidnya salah, karena maulid itu artinya hari lahir Nabi. Sementara dalam Al-Quran ya, Nabi Isa itu memberi kabar gembira kepada ya, orang tentang lahirnya Nabi. Jadi akan ada nabi yang lahir gitu ya. Mereka mubasyiron wa mubasyiron kan gitu ya, memberi kabar gembira ya akan kelahiran nabi itu. Sehingga ini hari ini kita dibawa pada suasana yang tidak ilmiah jadinya ya. Karena apa? Tiba-tiba antar orang jangan paham nggak paham menghukumi sesuatu yang tidak perlu dihukumi ya. Karena hukum itu kan pada perilaku, tindakan, perkataan. Tapi kalau benda ya, hari, orang gitu, kalau belum melakukan sesuatu tidak boleh dihukumi ya, dia masih biasa saja gitu. Ini kembali bahwa ternyata gitu ya, ketika kita belajar, maka tujuan belajar itu harus juga jelas. Dia adalah meningkatkan ketakwaan itu.
Karena kalau saya sebut lagi misalnya, pernah nggak dengar kalimat hadis riwayat Al-Baihaqi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq? Itu artinya apa sih sesungguhnya? Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan loh. Kalau untuk menyempurnakan akhlak harusnya bunyi hadisnya innama bu'istu liutammimal akhlaq. Kan di sana apa? Liutammima makarim. Jadi kita di situ saja pelajarannya sudah tidak tepat, bahwa Rasulullah diutus bukan untuk menyempurnakan akhlak. Kalimat hadisnya tidak seperti itu, tapi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah mulia. Pertanyaannya berarti Nabi diutus untuk apa? Siapa yang dalam kategori memegang akhlak-akhlak mulia yang sempurna? Itu balik lagi ke tadi, orang yang bertakwa. Sebenarnya Nabi diutus untuk mendidik ya manusia agar menjadi manusia bertakwa. Kalau sudah bertakwa pasti dia makarimal akhlak. Dan ini makna ini tergradasi, seolah-olah kalau berbuat baik itu sudah sesuai dengan hadis itu. Hadis itu tidak bicara akhlak mulia, tapi kemuliaan akhlak, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti kan Nabi diutus untuk mengajarkan Islam agar orang itu menjadi bertakwa. Jadi selama ini hadis yang disampaikan maknanya turun jauh, seolah-olah kalau sudah berbuat baik ini berarti sudah mencontoh Nabi. Belum. Nabi tidak diutus hanya sekedar berbuat baik. Makanya kana khuluquhul Quran, bahwa Nabi itu ketika bicara akhlak, akhlaknya adalah Al-Quran. Balik lagi ketika bicara Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Balik lagi. Jadi yang harus kita renungkan hari ini itu, apakah sholatku untuk membuat aku makin bertakwa? Apakah ngajiku membuat aku bertambah bertakwa? Apakah belajar ya? Apakah membaca Al-Qur'anku menambah aku makin bertakwa? Apakah bekerjaku membuat makin bertakwa? Apakah mencari ilmu juga makin terus ya? Sehingga nanti ya ketika kita wafat menghadap Allah, pikiran kita fokus seperti pikiran Nabi Yakub. Nabi Yakub nggak nanya tuh nanti kamu makan apa, ini apa, karena Nabi Yakub ya menyadari betul bahwa ya, khawatir itu pasti ada, tapi Nabi Yakub ingin menjadi orang yang bertakwa, sehingga yang ditanya bukan itu. Karena kalau sudah tahu yang akan dilakukan adalah mengabdi kepada Allah, ada nggak orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah akan mengabaikan keluarganya dengan kesengsaraan? Adakah orang yang mengabdi kepada Allah malas untuk bekerja menghidupi keluarganya? Nggak ada kan, fokus dia gitu ya. Sehingga hari ini banyak kadang-kadang persiapan kita terbalik. Anak kita siapkan dunianya, tapi tidak disiapkan akhiratnya. Padahal ketika disiapkan dunianya, tidak disiapkan akhiratnya. Baca kisah tentang putra-putra siapa, Umar bin Abdul Aziz ya, dengan entah Yazid entah yang siapa bin Abdul Malik, yang dua-duanya diwarisi ya. Yang satu diwarisi hanya 12 dinar, sisanya itu Umar bin Abdul Aziz mewariskan cuma 12 dinar, anaknya 11. Yang satu itu anaknya 11 tapi masing-masing diberikan 1000 dinar. Tapi nanti ketika dalam pertumbuhannya ya, karena selalu ya Umar bin Abdul Aziz itu salah satu nasihat yang selalu disampaikan kepada putra-putranya adalah ya,
ayat yang berbunyi inna waliyallah kan gitu. Sesungguhnya waliku adalah Allah, penolongmu adalah Allah. Yang di situ ya juga Allah itu akan menjadi penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Maka beliau berpesan kepada anak-anaknya untuk menjadi orang bertakwa, yang dengan orang bertakwa itu akan menjadikan walinya adalah Allah. Dan ternyata nanti ada ulama yang diminta memberi nasihat itu oleh seorang khalifah setelahnya, itu dengan kalimat, aku mau memberi nasihat yang benar terjadi atau nasihat yang berupa konsep dari ilmu. Maka kan jawabannya yang benar terjadi, lalu diceritakan itu. Lalu dia katakan setelah itu putra-putra Umar bin Abdul Aziz menyumbang kepada Islam sekian dinar gitu. Tapi putra dari yang warisi 1000 dinar tapi tidak diwarisi ketakwaan, itu adalah sedang meminta-minta di pasar, bahasanya begitu. Jadi artinya apa yang disiapkan oleh Nabi Yakub itu adalah ya benar-benar sesuatu yang tidak bisa kita hanya bicara, karena Nabi Yakub sudah sampai ya terus mendampingi 10 anaknya yang tadinya keras-keras, kemudian ya bersikap. Kita tahu kisah tentang Nabi Yusuf yang didolimi saudara-saudaranya, yang akhirnya ya Nabi Yakub adalah nabi yang seorang laki-laki yang di sini menunjukkan laki-laki itu nggak apa-apa menangis karena sedih. Itu Nabi Yakub menangis ya karena memikirkan Nabi Yusuf yang tidak ada itu ya. Makanya kesedihannya itu sampai nangisnya nggak tanggung-tanggung Pak, sampai buta kan Nabi Yakub, sampai buta. Nanti sembuh ketika apa ya baju Nabi Yakub ya kerinduannya terpenuhi, bahwa Nabi Yakub ya ada. Kenapa beliau menangis? Karena beliau tahu bahwa Nabi Yusuf belum wafat. Dari mana Nabi Yakub yakin Nabi Yusuf belum wafat? Dari mana taunya? Dari saat penuturan ya, Nabi Yusuf bercerita kepada beliau tentang mimpinya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban gitu ya. Wasyamsa wal qamara ra'aitu sili sajidin itu. Sedangkan Nabi Yakub kan termasuk nabi yang diberi kelebihan mentakwil mimpi. Nanti turun juga kepada Nabi Yusuf juga mentakwil mimpi. Jadi kalau ditelusuri Pak, pentakwil mimpi itu nomor 1 nabi dan tidak semua nabi gitu. Makanya kalau sekarang mau tahu mimpi Anda, rek spasi mimpi, itu dukun kalau sekarang. Jadi jelas nggak bisa. Yang bisa itu adalah para nabi, karena Rasulullah sendiri tidak gitu ya, tidak mau ketika ditanya tentang mimpi jawabannya akan beda ya, tidak fokus karena memang bukan itu yang diajarkan. Artinya apa? Karena ya di cerita yang disampaikan oleh Nabi Yusuf tersebut menunjukkan nanti apa akan berkumpul semuanya ya. Kemudian tapi Nabi Yusuf menjadi orang yang ya, semuanya tunduk tadi karena dia menjadi pembesar gitu ya. Dari makna itu, makanya ketika itu belum terjadi ya Nabi Yakub tahu nggak bakalan wafat. Karena apa? Ya nanti kalau wafatnya itu setelah beliau akan diperlihatkan oleh Allah apa itu terjadi. Makanya begitu ya tadi ya 11 orang ya diutus lagi untuk minta bantuan, yang akhirnya yang satu ditahan adalah adiknya sendiri, yang 10 suruh pulang bawa baju itu ya udah itu paham betul ya. Artinya fokus ketakwaan itu memang harus kita fokuskan pada status yang kita ya yang kita miliki.
Kalau status kita kakek, bapak, suami, nah itu mantapkan status itu. Jadi ketakwaan tuh nggak akan lari dari tugas itu dulu, sebelum nanti apa, tugas yang lain-lain. Karena ujungnya ketika semua kita belajar kemanapun, belajar dimanapun, maka ya ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka pasti akan ketemu dalam satu titik. Sehingga kalau bicara kecerdasan, maka Rasulullah sudah memberitahu, cerdas itu bukan kita ya hebat-hebatan berdebat, cerdas itu juga bukan kita tadi rebutan apa, cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang mampu menahan diri karena memikirkan sesuatu yang akan ya dipersiapkan setelah kematiannya. Jadi itu yang harus difokuskan. Nah, karena itu maka apa saja gitu ya, mulai sekarang kita mulai harus apa? Tidak terlibat secara emosional. Ketika kita belajar itu tidak boleh yang meningkat emosional kita, tapi yang meningkat adalah ilmu kita. Makanya kajian-kajian akhir zaman ini kadang-kadang kajiannya yang meningkat emosionalnya, sehingga ketika dia bertemu satu titik ilmu, kadang-kadang dua-duanya cuman ribut saja. Itu namanya emosional. Padahal dua-duanya bisa berjalan dengan baik.